Suddenly piece yourself back together now. What's your vision? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita dapat berjumpa kembali dalam pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 8. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan melakukan pembelajaran pada semester genap, yaitu materi pertama teks ulasan. Pertama kali kita akan mempelajari KD 3.11, yaitu mengidentifikasi informasi pada teks ulasan, film, cerpen, puisi, novel, dan karya seni yang diperdengarkan dan dibaca. Ini pertemuan pertama dalam semester genap, yaitu materi tentang teks ulasan. Lebih lanjutnya lagi kita akan lanjutkan. Apakah kalian pernah berkomentar atau mengkritik sebuah buku seperti novel, film, ini buku ya, buku, novel, film, ataupun puisi, ataupun karya seni yang lain? Kalau kalian pernah berkomentar atau menilai, berkomentar ya, itu termasuk kalian sudah melaksanakan salah satu teks ulasan, tapi ini dalam bentuk masih sederhana. Kalian pasti pernah berkomentar seperti itu. Ini di dalam teks ulasan ini kita akan nanti ada berbagai macam karya seni atau karya sastra atau buku, itu bisa kita ulas. Kita akan mencari bagaimana kelebihan dan kekurangannya suatu karya tersebut. Sebelumnya kita saksikan terlebih dahulu cuplikan film berikut ini. Sebuah kisah dari kampung Gantong di Pulau Belitung diangkat dari novel fenomenal Laskar Pelangi karya Andrea Hirata. Sebuah film dari Riri Riza. Miles Films dan Mizan Productions mempersembahkan film layar lebar yang paling dinantikan tahun ini. Dua orang guru yang luar biasa. Sekarang kita akan memasuki kelas berhitung. Keluarkan diri-dirimu. Tugas kita memanglah berat, tapi kita punya kewajiban memberi pendidikan pada anak-anak yang tidak mampu nih. Dili. Ini. Lenggang. Di mana Harun, Lenggang? Iya betul, pandai Harun. Kalian harus punya keberanian, punya keinginan yang kuat dan pantang menyerah menghadapi tantangan macam apa. Keadaan yang tidak adil. Orang-orang udah tidak ada lagi yang mau menyekolahkan anaknya di sini, Mus. Mereka pikir lebih baik anaknya jadi kuli. Bagaimana cara kalian mempertahankan sekolahnya? Biayanya, gajinya. Walau tinggal 10 murid-murid itu titipan Allah. Jadi sekolah ini tidak boleh ditutup. Dan semangat yang tak kunjung padam. Kita semua harus punya cita-cita. Dan di sekolah inilah perjalanan itu kita mulai. Kita harus terus sekolah. 25 cm. 100 untuk dicek. Ayo, terus lagi. Memperkenalkan 12 aktor cilik pendatang baru dari Belitung. Kelakuan anak-anak kuliah itu kayak setan semua. Ini nasi mau dicom, tunggulah dulu. Nggak ngerti kok. Laskar Pelangi takkan terikat waktu. Dan 12 aktor papan atas Indonesia. Bebaskan mimpimu di angkasa, warnai bintang di jiwa. Menarilah dan Jangan lewatkan, mulai 25 September 2008, Laskar
sudah menyaksikan video film tersebut kan? Ini contoh dari teks ulasan film Laskar Pelangi. Seperti ini. Ini contoh dari teks ulasan. Kalian sudah memahami? Nah, sekarang apa pengertian dari teks ulasan tersebut? Teks ulasan yaitu sebuah teks yang isinya berupa ulasan, review, atau penilaian pada suatu karya seperti film, drama, dan juga buku. Di dalam teks ulasan ini, nama lain dari teks ulasan ini yaitu resensi, ya. Nama lain dari teks ulasan itu adalah resensi. Teks ulasan ini menilai menilai kelebihan maupun kelemahan di dalam sebuah karya, baik film, drama, maupun buku. Tapi kalian dalam menilainya ini, pandangan penulisnya ya, kalian tuh berpandangan opininya penulis ya, itu harus berdasarkan fakta. Opininya harus berdasarkan fakta. Di dalam teks ulasan itu berbeda dengan teks eksplanasi. Teks ulasan yaitu untuk menilai, sedangkan nanti teks eksplanasi yaitu teks tentang fenomena alam. Sama-sama bercerita. Tapi di sini kalau mereview atau menilai berarti kan melihat kelebihan dan kekurangannya. Dari kelebihan dan kekurangan berarti demi kebaikan karya tersebut kita harus menilai gitu loh, menilai kelebihan dan kelemahannya agar karya tersebut semakin bagus ke depannya. Setelah kita mengetahui tentang teks ulasan, apa sih fungsi dari menulis teks ulasan? Fungsinya itu untuk apa teks ulasan itu? Yaitu untuk menilai, menimbang, serta mengajukan kritik pada karya maupun peristiwa yang diulas. Jadi, tadi kan saya sudah menjelaskan dari pengertian. Nah, ini fungsinya. Kata-kata untuk menilai, berarti dari kata-kata untuk menilai pengajuan kritik maupun peristiwa yang diulas ya. Ini berarti melihat, fungsinya itu apa? Melihat kelebihan dan kelemahan, berarti menilai kelebihan dan kelemahan suatu karya. Ya, tadi di sini teks ulasan, saya tadi sudah menjelaskan teks ulasan, teks eksplanasi, maupun peristiwa yang diulas. Kata-kata peristiwa ini, kalau kalian perhatikan peristiwa ini kan biasanya teks eksplanasi. Tapi kalau di sini teks eksplanasi itu tentang fenomena. Kalau di sini teks ulasan itu tidak sama seperti teks eksplanasi. Berbeda dengan teks eksplanasi. Ini hanya peristiwa yang diulas, berarti peristiwa yang dinilai. Dinilai peristiwanya itu bagaimana. Kalau teks eksplanasi kan menceritakan sebuah peristiwa, bukan mengomentari, tapi bercerita. Ya, menilai ini kata-kata menilai, mengajukan kritik, berarti menilainya dengan komentar yang harus berdasarkan dengan fakta yang ada di dalam karya tersebut. Setelah mengetahui pengertian, fungsi, sekarang kita harus tahu apa tujuan dari teks ulasan tersebut. 1. Teks ulasan yaitu tujuannya memberikan informasi kepada para pembaca terkait kelebihan dan kekurangan karya yang diresensi atau diulas. Ya, ini memberikan informasi kelebihan apa saja dan kekurangannya apa saja pada karya yang diulas. Contohnya tadi kan film atau novel Laskar Pelangi, kelebihan dan kekurangannya itu apa saja yang ada di dalam film itu, tapi harus berdasarkan fakta yang ada di dalam karya tersebut. Kedua, memberikan informasi terhadap khalayak umum terkait kelayakan yang ada pada suatu karya. Berarti di sini memberikan informasi
layak apa tidak karya tersebut untuk dibaca pada masyarakat. Ya, layak apa tidaknya, bagus apa tidak karya tersebut dibaca untuk umum. Seperti itu. Kan ini memberikan informasi. Berarti ya tadi layak apa tidaknya karya tersebut dibaca untuk umum. Ketiga, menunjukkan penulisan atau pandangan si penulis resensi kepada sebuah karya. Ditunjukkan penulisan atau pandangan si penulis resensi kepada sebuah karya. 4. Membantu si pembaca untuk mengetahui isi dari sebuah karya. Jika pembaca belum mengetahui karya itu isinya mengenai apa, pasti melihat ulasannya terlebih dahulu. Oh, ternyata isinya mengenai ini ya. Berarti kalau sudah tertarik, berarti kita dapat membeli atau melihat film tersebut atau novel tersebut. Selanjutnya, setelah pengertian, fungsi, tujuan. Nah, sekarang kita akan lanjutkan tentang ciri-ciri apa saja yang ada di dalam teks ulasan. Ciri-ciri apa teks ulasan itu? 1. Berisikan informasi yang didasari dengan pandangan atau opini penulis terkait sebuah karya atau produk. Di sini memberikan ciri-cirinya itu berisikan informasi yang berdasarkan pandangan atau opini penulis terkait karya atau produk, tapi berdasarkan fakta yang ada di dalam karya tersebut. Informasinya itu berdasarkan fakta yang ada dalam karya. Kedua, memiliki struktur yang terdiri dari orientasi, tafsiran, evaluasi, dan rangkuman. Jadi, teks ulasan itu memiliki 4 struktur, ya, yang terdiri dari orientasi, tafsiran, evaluasi, dan rangkuman. Ketiga, pendapat atau opini berdasarkan dengan fakta yang diinterpretasikan. Berarti pendapat ini dikeluarkan atau dibicarakan menggunakan fakta yang sudah diinterpretasikan. Ya, opini-opini mengenai karya itu harus berdasarkan fakta. Yang terakhir, mempunyai sebutan lain yakni resensi. Saya tadi sudah menjelaskan teks ulasan itu nama lain dari teks resensi. Berarti teks ulasan ini yaitu menilai kelebihan dan kekurangan suatu karya. Tujuannya seperti itu ya. Apakah kalian sudah mengetahui atau memahami tentang teks ulasan yang sudah saya jelaskan ini? Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.